Siapa yang mau menambah, mau saksi, mau apa, saya serahkan. Oke, ya saya mau tambahin dikit. Mengapa saya waktu itu memilih untuk kita belajar bersama-sama surat Yakobus? Sebab Yakobus seperti tadi yang Hans bilang itu adalah pelajaran hikmat di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama kan pelajaran hikmat itu ada di Amsal. Tapi di Perjanjian Baru itu adalah di buku Yakobus paling banyak tentang hikmat. Sekarang saudara mengerti nggak apa artinya hikmat? Coba kalian bisa kasih definisi dengan satu kalimat. Kira-kira hikmat itu apa? Nggak bisa ngomong, nggak cuma satu orang. Hikmat itu apa? Oke, hikmat itu kalau saya bisa rangkum dalam satu kalimat itu adalah kemampuan untuk mempraktekkan kebenaran. Kemampuan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, kan? Jadi kebenaran sekarang bedanya antara orang hikmat sama orang pinter. Orang pinter dia tuh tahu merokok itu nggak benar, bisa merusak kesehatannya. Tapi kalau orang hikmat dia punya kemampuan untuk tidak merokok. Ya, jadi kalau orang pintar otaknya banyak, tapi kok hikmat bisa melakukan mempraktekkan kebenaran itu ya. Nah sekarang yang dari bacaan yang seharusnya kita baca ini hari ini tertulis jelas. Mari kita sebentar ya baca di Yakobus 1 ayat 22. Siapa yang mau baca? Yakobus 1 ayat 22. Please baca. Saya bacakan. Yes, please. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Oke, jadi tadi kalau kita nggak hikmat, kita tidak melakukan, itu jangankan kita hanya nggak berhikmat, kita menipu diri kita sendiri. Ya, jadi sebetulnya kalau kita itu ditipu atau tertipu, itu udah kasihan. Tapi kok kita menipu diri kita sendiri, itu tragic sekali. Ya, jadi di sini kan Tuhan bilang, kalau kita hanya mendengar dari pengetahuan, pengertian, tetapi tidak melakukan, itu kita menipu diri kita sendiri. Very tragic ya. Nah, di dalam tadi bacaan itu Yakobus 2 kali mengatakan menipu diri sendiri. Ini yang pertama di sini dikatakan tadi kan Hans juga udah bilang kan bahwa kita jangan cuma mendengar tapi kita harus melakukan. Tapi sebetulnya dengan tidak melakukan kita tuh menipu diri kita sendiri. Sebab pasti semua sudah tahu tentang apa itu firman Tuhan bahwa kalau kita mendirikan rumah dengan melakukan dan dengan cuma mendengar seperti mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Pasti kok kita hanya mendengar tanpa melakukan, kita tuh bakal binasa kalau kena storm ya, kena badai ya. Nah, dari bacaan itu 2 kali Yakobus mengatakan menipu diri sendiri. Yang pertama tadi di ayat 22, yang kedua itu di ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Oke, bisa terusin 27? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, di Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, jadi di sini dikatakan lagi menipu diri sendiri, yaitu orang yang ceritanya pinter cuma dengan mulut saja, tetapi perbuatan tidak ada sama sekali. Emang nanti ada yang tentang iman dan perbuatan, itu segala macam ya. Tapi untuk yang sekarang, makanya jangan sampai kita itu ada orang yang egois, nampaknya ya pokoknya enak. Tadi yang Hans sudah bilang bahwa kita mesti lebih berbahagia memberi dari menerima. Ada orang yang pikirannya kalau orang mementingkan diri sendiri, kemana-mana lebih berbahagia menerima dari memberi kan. Tapi di sini semuanya itu dikatakan bahwa dengan kan seterusnya dibilang kan ibadah yang sebenarnya kita mengunjungi yatim itu, jadi kita harus melakukan firman Tuhan ya. Jadi di sini janganlah kita hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah kita bisa melakukan firman Tuhan. Oke, saya cuma mau nambahin dikit itu.
Siapa lagi yang bisa tambah-tambah? Saya tahu ada orangnya di sini, tapi ya saya nggak bisa tahu siapa aja. Ketawa itu rupanya yang bisa. Silakan siapa sajalah. Tadi yang Om Hans bilang, biar kita baca Yakobus, biar kita tambah hikmat. Yang saya sering bilang bahwa si Billy Graham, dia tiap hari kan baca firman Tuhan. Tapi tiap hari, selain baca firman Tuhan yang lain, dia selalu baca 5 ayat dari Mazmur dan 1 ayat dari Amsal. Tiap hari. Jadi tiap bulan habis. Sebabnya Mazmur itu membuat kita tuh mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, dan Amsal itu membuat kita mempunyai hubungan yang benar dengan manusia. Jadi kita selalu yang orang bilang, biarlah kita hidup dalam righteousness dan justice, kebenaran dan keadilan. Itu dengan dia, caranya Billy Graham itu membaca 5 ayat tiap hari dari Mazmur dan 1 ayat dari Amsal. Jadi tiap bulan ngulang gitu, supaya kita selalu bisa bertumbuh dalam hidup dalam kebenaran dan keadilan. Saya baca belum habis-habis, tapi sudah pernah habis Bible-nya. Lagi mau yang kedua, setiap hari 1 chapter, belum habis-habis. Jadi, ya yang penting jalan terus. Jadi saya mengharap kita semua bisa menjalan terus saja. Ya, pada suatu hari sampai pada tujuan. Kita kalau di mobil kan sampai. Saya nyetir kalau saya ke New York itu jam 2 pagi, saya sampai di sana jam 7 pagi. Lalu saya naik kapal, itu saya parkir di sana. Ya, just sampingan. Tujuan selalu sampai kalau kita baca terus. Emang ada orang ya suka bilang baca firman Tuhan setahun sekali. Saya sih terus terang saya nggak mampu buat baca setahun sekali itu nggak. Emang saya ini cuma saya pribadi ya. Saya baca firman Tuhan tuh dari cover to cover itu 5 kali baru. Tapi kalau saya mikir, saya ini jadi orang Kristen kan 41 tahun. Berarti saya baca 1 kali itu 8 tahun baru kelar. 40 bagi 5, 8 kan benar ya? Jadi, tapi saya punya ini, saya nggak usah kayak bikin check mark saya jadi ini, tapi saya mau benar-benar mengerti. Jadi dengan kemampuan saya, dengan ini saya, pokoknya ya 8 tahun sekali, sekarang at least sudah baca 5 kali. Daripada kita ngotot-ngotot, oh ya setahun sekali gitu, tapi nggak jadi-jadi sebab emang nggak tahu ya, buat saya agak susah ya kok setahun mesti baca Bible sekali itu. Jangan gitu. Saya sebabnya om dan tante-tante, cici-cici dan koko-koko ya, kalau untuk membaca firman, saya soalnya juga punya mami yang sudah tua. Mami itu selalu akan mengeluh terlalu kecil, ya kan? Sudah pakai kacamata, dibeliin Alkitab yang cetakannya paling gede pun, katanya kalau orang Jawa bilang tuh masih gembel nih, orang mudeng aku, katanya gitu kan. Nah, saya cuma mau share begini, om-om, tante-tante, yang penting hati kita jujur sama Tuhan. Jadi saya bilang sama mami enggak apa-apa, enggak ngerti enggak apa-apa, apalagi kalau perjanjian lama itu kan apa ini, apalagi yang Alkitab Imamat, Keluaran, itu kan ukuran-ukuran segala macam, enggak ngerti. Enggak apa-apa, lanjut. Yang penting pokoknya tanya sebelum waktu belum membaca, bilang sama Roh Kudus, tolong ajari saya, ya kan? Ingatkan saya, terus baca aja gitu. Nah, karena gini Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu aja ya supaya enak mencakup semuanya. Saya dulu waktu ikut ICCC, jadi itu saya masih muda ya. Karena waktu itu kan diajarkan, itulah pertama kali saya diajarkan supaya harus membaca firman. Sebetulnya enggak, dari dulu pun waktu di gereja saya yang dulu di Indonesia pun diajarkan untuk membaca firman gitu kan. Tapi hati saya ini, saya tuh termasuk anak yang bandel ya. Hati saya ini enggak kepingin sebetulnya. Jadi dulu waktu saya masih di Indonesia, belum menikah ya, meskipun sudah namanya rajin ke gereja, jadi pengurus, tetapi membaca Alkitab itu harus saya paksa, dan saya gagal terus. Setiap kali mulai lagi semangat gitu ya, habis ikut KKR gitu kan, kejadian, Keluaran, terus, tapi nanti pasti gagal di tengah jalan. Nggak bisa lanjut sampai Wahyu gitu kan. Nah, waktu di ICCC, itu yang pertama kali memang niat, karena saya merasa malu. Paling enggak, kalau sudah baca 1 kali aja, kalau ada pendeta yang tanya sama saya, siapa yang sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, paling enggak saya bisa angkat tangan gitu, walaupun cuma sekali gitu ya. Nah, tapi itu memang lebih baik daripada enggak sama sekali seperti yang tadi si Inge bilang. Tetapi karena saya melakukannya dengan motivasi yang yang mungkin masih salah gitu ya. Saya motivasinya itu terpaksa.
motivasinya supaya nggak malu. Jadi kalau ditanya sama pendeta, saya paling nggak bisa ikut angkat tangan gitu kan. Paling nggak kan saya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan yang penting saya sudah sekali loh gitu. Aduh sekali aja bangganya nggak karuan gitu ya. Nah, di kejadian saya berubahnya itu memang setelah melewati berbagai macam hal, termasuk murtad dari Kristen, termasuk berbagai macam hal. Tapi anyway, saya cuma mau bilang bahwa suatu kali pada waktu saya ikutan KKR, nah saya nggak tahu karena waktu itu kenapa itu terjadi nggak kepada saya soalnya nggak minta. Tapi waktu itu memang saya mengalami, oh ini loh yang namanya haus dan lapar. Dan itu esok paginya itu saya punya keinginan untuk baca firman Tuhan, bukan karena tugas, bukan karena beban, ya, karena kewajiban atau ritual. Nah, itu memang pertama kali ya saya mengalami haus dan lapar. Jadi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kalau nggak salah saya baca cuma 3 bulan, karena satu hari itu bisa berjam-jam. Itu kalau saya rasanya tuh baru pertama kali itu cepet-cepet bersihin rumah atau masak atau apa, habis itu baca lagi, dan itu pertama kalinya saya baru merasakan, oh Alkitab hidup itu seperti ini gitu loh. Ya kan? Nah, sejak itu saya memang nggak seperti itu lagi, tapi saya tetap baca. Ci Inge yang Alkitab berjalan aja 5 kali ya. Saya sekarang ke-7 kalinya Bapak Ibu, ya. Tapi bukan untuk dibanggakan. Karena yang saya petik pelajarannya adalah bagi saya, mungkin maafkan kalau kata-kata saya terlalu berteori ya, tapi itu Alkitabnya sendiri, firman Tuhan, kebenaran, hikmat, Roh Kudus yang membimbing kita, yang mengingatkan kita, tapi juga sikap hati. Nah, kalau saya anjurin sama Bapak Ibu, minta Tuhan sikap hati yang benar, Tuhan. Berikan saya hati yang baru, yang kepengen. Gitu. Minta. Ya kan? Enak kok, kalau sama Bapak kita tuh enak. Apalagi kalau minta yang seperti itu. Ya kan? Bukan minta kaya atau minta mobil. Tapi kalau minta supaya aku kenal dengan Engkau, Bapak, saya yakin itu juga yang ada di hatinya Bapak. Pasti dikasih. Jadi jujur aja gitu. Nggak ngerti ya bilang, ngomong sama Roh Kudus, Tuhan saya nggak ngerti. Tolong saya Tuhan. Karena kalau itu waktu saya bisa membaca yang misalnya yang 1 kali itu, ya kan, terus terang kalau saya jujur, saya nggak dapat apa-apa, ataupun kalau dapatnya sedikit. Karena terpaksa. Ya kan? Karena terpaksa gitu. Ya kan? Jadi bukan berapa banyaknya kita bisa baca, tapi sikap hati. Nah, minta kalau nggak ada sikap hati yang seperti itu, minta sama Bapak. Enak banget sama Bapak itu. Gitu aja Ci Inge, Kostif dan yang lain-lain. Amin. Tapi terutama ya memang saya juga bilang banyak nggak mengerti, apalagi sekarang ini saya lagi baca Yesekiel. Sebelumnya apa itu Yesekiel? Ya, sebelumnya. Itu profetik sekali. Ratapan. Itu Yesekiel, saya melihat, waduh, saya nggak ngerti banyak. Tapi saya untung saya bisa selalu ngomong sama si pendamping istri. Tapi saya tuh melihat pandemik ini, ya itu seperti tadi saya nggak panggil Om Hans ya, atau Hans. Kita seumur ya Hans. Kita seumur ya Hans ya. Kamu lebih muda. Oke. Yesekiel itu susah. Tapi pandemik ini seperti tadi sudah di-mention, bahwa saatnya tepat ini untuk kita sungguh lebih bertekun, kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya tuh ya saya pergi beli makanan pulang. Tapi terus saya tuh bayangin Yesekiel, aduh dia tuh galak sekali, marah sekali sama si orang Yahudi gitu. Saya kurang mengerti gitu. Jadi itu kesempatan sekali. Saya saat ini banyak sekali pelajarin yang gitu-gituan. Tapi banyak nggak ngerti, tapi saya tuh selalu meresapkan aja. Aduh kalau zaman sekarang tuh ada begituan gimana ya? Nah itu saat begini tuh bagus sekali untuk kita tuh menyampaikan waktu Ya, kita begitulah. Tuhan, saya akan meneruskan. Ya. Terus terang, saya juga waktu menghadapi pandemik ini, saya lebih kepingin tahu sebetulnya, tapi saya takut kalau saya jatuh. Ya, jadi saya pernah berapa kali saya ditelepon anak muda, tapi suaranya itu maybe Indian. Ya, sorry, saya mungkin dengar itu apa? Gimana Pak? Tolong itu. Kok nggak bisa ngomong? Nggak bisa dengar. Kedengaran. Oh bisa dengar. Bisa dengar, bisa bagus. Itu saya ditelepon ya. Itu saya anak itu tanya, ini keadaan begini ini sebetulnya itu Tuhan God ya, dia bilang, God, what is he doing? Why he is just quiet? Why he don't do anything? Is he there? Jadi saya itu sampai
Oh, saya cuma bilang, what I know is God is good. God is very good. I Amen. said that. And He knows what is going on. Just wait. What is He going? He will do something later. That's good for Him. He knows. I just jawab itu. Sejak itu saya terus mencari-cari jawaban itu. Saya tidak mau bertanya sama kalian waktu sebab kalian tidak pernah berbicara soal pandemik ya. Jadi saya saya tanya itu dalam saya sendiri bertanya-tanya. Minuman. Saya takut Minum kalau saya jeruk nih. menjadi lemah itu. Jadi Ya, ambil jeruk sekali. Itu pertanyaan yang sangat bagus banget, Tante. Ya. Iya. Dan Tuhan nggak pernah diam. Yang saya alami adalah terkadang itu adalah pengenalan kita akan Tuhan yang salah. Kita tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah salah, ya kan? Tapi kita tuh kadang nggak jujur dengan diri sendiri. Makanya saya tuh bersyukur saya pernah murtad. Nah, nanti kalau misalnya Kostif atau siapapun yang pengurus di sini didorong untuk saya bisa bersaksi lain waktu. Nah, tapi Tuhan itu nggak pernah diem, Tante. Dan saya bilang cuman karena di otak kita itu ya misalnya ya untuk dengan pertanyaan Tante tadi. Kan ada ayat yang di Yohanes juga itu. Yang di Yakobus juga kalau nggak salah ya, Ci Inga ya. Yang apa yang dari atas itu semua yang baik, yang ini gitu loh. Itu kayaknya James juga kan. Minggu lalu. Minggu lalu ya. Sudah ngomongin. Ya, hikmat itu. Dulu tuh di otak saya, kalau gitu yang jelek menurut saya Adalah itu bukan dari Tuhan. Itu berarti dari setan. Iya. Ya. Tapi yang standarnya saya, yang menurut saya. Nah, saya belajar bahwa dengan kejadian Ayub, dengan kejadian banyak orang di sini, Daud, Abraham, Iska, semua ya. Ternyata enggak seperti itu. Ternyata yang dianggap jelek oleh manusia itu bisa jadi dari Tuhan loh. testing. Nah, mari kita ubah cara kita berpikir. Saya bilang ini pandemi, saya enggak mau debat dari Tuhan atau dari setan ya. Kalau saya pribadi percaya itu dari Tuhan sebetulnya. Atau paling enggak diizinkan oleh Tuhan. Nah, boleh enggak setuju enggak apa-apa. Karena ya kan dengan pandemi ini itu kita semuanya digoncang supaya yang tinggal yang tidak tergoncangkan. Amin. Ibrani. Tergantung, Amin. makanya saya bilang Iya. Tuhan terus ubah saya. Dulu saya merasa saya dulu tuh ikut Tuhan supaya saya tuh bebas dari segala masalah. Ya, udahlah Tuhan, saya tuh enggak muluk-muluk, enggak minta jadi orang kaya raya atau pinter atau terkenal atau cantik, enggak usah lah. Tapi tolong hidup saya dibikin mulus aja. Jadi kalau ada masalah tolong cepet-cepet selesaiin. Dengan kata lain, prosesnya tuh saya enggak mau. Nah, padahal Tuhan itu suka banget dengan prosesnya. Kita suka dengan hasil akhirnya. Itu Iya. masalahnya. Amin. Nah, mari Iya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita minta sama Tuhan supaya caranya kita berpikir ini diganti. Thinking, ya. Dengan pandemi ini, Tante, Om-om, Iya. banyak hal yang luar biasa Tuhan itu. Dengan pandemi ini banyak mesbah-mesbah keluarga dibangun karena mau nggak bisa ke gereja, Iya. ya kan? Nah, dengan adanya pandemi ini yang dulunya yang namanya Zoom itu nggak laku istilahnya ya. WhatsApp itu nggak laku. Sekarang saya bisa ikutan, saya di Saskatoon, Tante, saya nggak di Ontario. Saya Ya. bisa ikutan yang di benua-benua lain, di Amerika, di Australia, di South Africa, di Indonesia apalagi karena saya orang Indo toh. Itu kan kalau dulu kan nggak kepikir sampai ke situ gitu loh. Ya kan? Terus dengan adanya Zoom ini, ya memang saya nggak bilang bahwa terus semuanya happy, nggak susah, enggak. Tapi kalau Tuhan membantu dengan renew our mind, kalau Paulus bilang di Roma 12 ya. Nah, minta Tuhan, tolong si Tuhan supaya masalah dan tantangan itu malah jadi kesempatan untuk Iya. mengenal Tuhan, untuk Iya. melakukan perintah Tuhan. Amin. Minta itu. Karena memang akan bertentangan gitu loh. Akan sangat bertentangan. Makanya hikmat dunia tuh nggak, hikmat Tuhan tuh benar sekali gitu loh. Kerajaan Tuhan itu berbalik sama kerajaan dunia tuh benar sekali. Ya kan? Misalnya Tante dan Om, saya mau tanya nih, ini direnungkan sendiri ya. Kita kalau membayangkan orang yang sukses itu seperti apa? Ya, dulu dengan jujur saya akan bilang orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan itu ya yang hidupnya berkecukupan, anak keluarganya semuanya sehat, walafiat, sukses di karir, di pendidikan, di keuangan, itu yang saya anggap sukses seperti itu, ya. Sukses di Tuhan enggak loh.
Sukses di dalam Tuhan itu orang yang mentaati firman-Nya dengan melakukannya. Itu sukses buat Tuhan. Saya Iya. kasih contoh Yeremia, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu nabi yang menulis kitab Yeremia dan Ratapan. Ya kan? Itu kalau kita lihat, ya kan? Kalau dia misalnya kita sebut waktu pengalamannya Yeremia itu Yeremia mengadakan KKR lah atau penginjilan. Itu gagal total. Karena Alkitab bilang tidak satu orang pun yang mempercayai dia. Iya. Itu kalau kita KKR, nggak ada orang yang datang sama sekali. Atau KKR-nya mungkin ada banyak orang yang datang, tapi nggak ada satu orang pun yang bertobat. Bagi manusia, itu gagal atau sukses. Ya kan? Iya. Tapi bagi Tuhan itu, hasil itu di tangannya Tuhan. Iya. Bagian kita tuh nurut. Makanya kita tanya sama Tuhan terus. Kayak Om Hansari bilang kan, tanya sama Tuhan. Takut sama Tuhan itu termasuk, karena kalau kita percaya Tuhan itu bukan cuma Tuhan, bukan cuma Bapak, tapi adalah Lord. Lord itu master ya. Iya. Kita bilang dengan cepat dulu kalau saya bilang Tuhan itu yang empunya segala yang kita miliki ini, amin gitu kan. Tapi nyatanya kalau saya punya duit atau apa, berapa sering saya tanya akan Tuhan ini mau saya apain? Nggak pernah tanya, Tante. Saya akan menggunakan otak saya sendiri. Ya kan? Saya kalau misalnya gaji saya gitu ya, gaji ya udah langsung buat ini paling-paling perpuluhan. Nah, itu udah selesai. Saya nggak akan pernah tanya Tuhan, berapa yang harus saya kasih? Bagian saya berapa? Nggak pernah gitu. Nah, itu semuanya memang harus melewati banyak hal ya, Tante. Jangan dijadikan ini hukum. Iya. Jangan dijadikan ini law, itu pengalaman saya gitu. Tapi itu hanya contoh. Nah, Tante, saya sarankan pertanyaan Tante tadi ya, tanya sama Tuhan, Tante. Iya. Tuhan, karena saya gini loh, saya dulu juga dididik, saya baru tanya sama Tuhan kalau saya sudah nggak ada jalan lain. Kepepet-pet, baru tanya sama Tuhan, tolong Tuhan. Terus, tapi saya tuh sekarang belajar berdoa itu salah satunya tuh ngobrol dengan Roh Kudus. Nah, kalau ngobrol itu kan enak, Tante. Ya kan? Ngobrol itu bisa kapan saja, waktu apa saja. Nggak perlu tutup mata, lipat tangan. Ada waktunya yang seperti itu. Ada waktunya ya, seperti itu. Tapi dengan ngobrol ini, makanya Paulus bilang, berdoalah senantiasa. Nah, kalau berdoa senantiasa itu harus tutup mata, lipat tangan. Ya kita nggak bisa berdoa dengan senantiasa, ya kan? Karena harus kerja, harus sekolah, harus masak, harus cuci, gitu loh. Tapi kalau ngobrol dengan Tuhan, masak pun kita bisa ngobrol. Tuhan, saya mau masak nih. Masak apa ya Tuhan ya? Dulu saya merasa itu berdosa. Itu nggak hormat sama Tuhan. Dulu. Sampai saya tahu apa sih artinya Roh Kudus itu. Dan sikap hati. Tuhan tuh seneng. Lagi seneng-senengnya. Saya mau bicara ini bukan dengan kesombongan ya, tapi supaya om-om dan tante-tante iri dengan saya dengan keirian ilahi. Siapa yang mendengar suara Roh Kudus? Nggak usah dijawab. Ya. Saya baru merasakan dengar dengan Roh Kudus itu setelah mengalami banyak hal. Dan itu loh yang saya bilang ngobrol dengan Roh Kudus. Itu, aduh enaknya bukan main. Kok bisa stop? Suaranya kamu lagi stop, lagi frozen, Irene. Irene, kamu kok frozen? Suaranya frozen. Nggak ada kedengaran suara kamu frozen. Oke, emang kita bisa lihat ya dari Irene tuh, makanya dia semangatnya yang waktu bulan lalu sampai bilang dia kepingin nih kalau kayak gini tiap minggu ya mau. Ya masih frozen, Irene. Oke, saya mute dulu. Ada yang lain yang mau Saya namanya? mau ngomong. Oke. Ya, Silakan. saya senang sekali semua reaksi, baik dari Inge, Steve, Irene dan siapa saja yang bicara. Ini sungguh-sungguh merupakan pelajaran bagi semua untuk tetap semangat dengan Tuhan dan juga firman-firman yang telah dibawakan. Iya, benar. Dan saya mau ngomong tentang pandemik itu tidak tahu saya, tapi saya lihat firman Tuhan bahwa ada Tuhan itu bisa memberi kita ujian, itu dari Tuhan. Tapi kalau pencobaan itu dari iblis, ya itu makanya saya tidak tahu, mungkin juga dari iblis dan diizinkan oleh Tuhan supaya kita itu yang sudah percaya ini naik pangkat, naik kelas, itu ujian dari Tuhan. Tapi pencobaan itu selalu dari iblis kan, seperti waktu Yakub, siapa itu yang sengsara itu?
Itu tuh Ayub. iblis tanya dulu sama Tuhan. Oh, Ayub dicobai oleh iblis kan, diizinkan sama Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kekuatan dan iblis sebetulnya kalah karena Tuhan memberi kekuatan pada Ayub sehingga bisa mengatasi semuanya itu dan dia naik kelas. Imannya lebih bagus, percayanya, dan juga dia diberkati berlipat ganda sama Tuhan. Nah, soal COVID ini itu juga bagi kita ujian. Kita ini mau benar-benar lebih lagi beriman pada Tuhan, ya, supaya kita juga bisa overcome semua ini. Dan juga mengingatkan orang yang backslide supaya kembali pada Tuhan. Dan juga karena Zoom ini memang kata Airin tadi memang betul. Bisa lihat dari segala macam dan dari mana saja bisa dilihat. Tapi kalau kita ke gereja hari Minggu cuma dapat satu pelajaran. Tapi Zoom ini ada terus. Jadi kita ini banyak. Jadi juga menguatkan iman kita. Itu pengalaman kami. Lihat ini dari Indonesia, dari mana. Jadi kita sebenarnya lihat itu, jadi tambah iman kita, menguatkan kita, gitu. Dan juga mengingatkan orang yang backslide, dan juga orang yang mencari, oh, kok gini takut ya? Karena orang yang belum percaya sama Tuhan, takut. Ya mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Pegangan. Ya, saya mau menambah juga, sebab ini berbicaranya sudah menjurus yang saya terima kasih sekali. Ya. Pembicaraan ini saya banyak memikirkan dan saya senang mendapat jawaban-jawaban. Terima kasih sekali. Sekarang saya mau bertanya yang lebih dari itu sebetulnya. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa God, the Father, Jesus, Holy Spirit, ya, we believe in that, ya. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Semua orang baik, ditujukan pada semua baik, ya, kebaikan together with love of God. Jadi ini betul-betul tidak ada pertentangan lagi antara Jesus ini. Jadi ini yang percaya sama God itu sudah kayaknya sudah kayak beres ya. Sekarang tentang Jesus and Holy Spirit. This one kita mesti kita tetap itu ya. Lah itu yang untuk mengabarkan itu apakah bisa sampai ke situ. Tante, saya mau tanya, Tante namanya siapa Tante? Saya Anang. Jadi saya banyak mendengar juga di kabar dunia ya. Jadi ini perdamaian kayak semua toleran ya. Ini persoalan Jesus and Holy Spirit. Kalau God, saya kira kayaknya semua menerima ya, maybe, hopefully. Sekarang tentang Jesus and ya, itu saya mulai banyak pikiran soal itu. Anak-anak di sekolah sekali itu. Tante Ana, terima kasih Tante Ana. Saya sebetulnya sangat suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Cuman sayangnya dulu kita diajarkan pertanyaannya jangan neko-neko, percaya saja. Nah, saya tuh anak yang sangat amat banyak pertanyaan. Rasa curiosity saya itu besar, ya kan? Tapi saya mau berdoa Tuhan, orang-orang yang seperti Tante Ana ini, bahkan anak-anak remaja atau semua Tuhan yang tolong Tuhan Roh Kudus sentuh, berikan understanding dan wisdom dan jawabannya. Yang Tante tanyakan itu Trinitas kan maksudnya? Iya. Nah, ini saya nggak tahu nih berapa waktu nih, Ci Inge sama Kosti. Ini saya lagi bingung. Ini juga kalian gimana? Tante, ini ya? Udah 1:30 sekarang kan? Iya, mungkin saya kira waktunya. Saya kalau menjelaskan itu, saya karena dengar dari khotbah banyak orang ya, banyak orang termasuk Erastus Sabdono, Aruna Wiryolukito, Bambang Nursena itu yang mantan Islam, terus siapa lagi yang kalau yang bule itu Shane Willard ya. Ngerangkumnya memang susah Tante. Nah, makanya saya memang lebih kepada siapa orang yang bertanya. Kalau anak-anak muda yang senang, wah kita bisa berjam-jam diskusi. Karena pertanyaan Tante tentang Trinitas itu, sebetulnya di sejarah gereja, orang-orang abad kedua, ketiga sudah debat Tante. Jadi nggak aneh, maksud saya gitu. Poin saya itu nggak aneh.
tergantung bagaimana kita waktu besar ya. Karena selalu saya waktu besar tuh percaya saja. Jadi anak-anak itu yang punya pertanyaan seperti saya nggak puas. Makanya saya bersyukur banget, terima kasih Tuhan saya pernah murtad. Terima kasih saya tuh pernah meninggalkan kekristenan. Ya kan? Yang notabene kasih karunia Tuhan juga yang memanggil saya untuk balik, karena saya buktikan saya bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Bertemu dalam tanda kutip ya. Gitu. Tapi Tante kita kalau mikirin, karena banyak teori ya Tante, banyak teori tentang itu yang membantu, ya kan? Misalnya ada orang bilang, oh dipikir aja seperti telur. Telur itu kan satu wujudnya, ya kan? Jadi kulitnya, kuningnya sama putihnya, ya toh? Atau matahari. Matahari itu kan ada 3 bentuknya sendiri, itu yang bulat itu, tapi juga sinarnya, terangnya, tapi juga di dalam sinarnya itu ada X-ray, ada macam-macam sinar gitu. Semua itu nggak memuaskan saya. Nah, tapi kalau dari mendengar banyak khotbah dan teori-teori ini, saya enggak mau terlalu teoristik, karena sebetulnya Tante, ketika saya mengenal Tuhan, itu jadi enggak penting Tante. Dulunya sangat penting loh. Karena saya orangnya curious kan, ingin tahunya tuh sangat besar, dan saya terus kalau dikasih tahu orang tua tuh ya, saya akan anak yang akan bertanya kenapa. Dan itu saya kejar terus gitu. Sampai mami saya tuh kapok. Kapok kalau punya, makanya tapi enggak apa-apa Tante. Saya belajar Tuhan jujur sama Tuhan, tanya. Kita itu dulunya kalau saya tanyanya akan sama pendeta atau teman atau apa yang notabene bisa dapat, bisa enggak. Mau namanya manusia. Tapi saya enggak pernah diajari tanya Tuhan. Mau Tuhan itu jawab. Nah, Tante Ana tanya sama Tuhan, tapi saya mau menjelaskan begini Tante. Akan ada teori yang selalu bertentangan, ya. Karena orang-orang yang Kristen, saya gimana caranya ya Tuhan supaya nggak terlalu berteori gitu loh, nggak terlalu detail teorinya gitu. Karena misalnya orang-orang yang Kristen yang Middle East, yang Timur Tengah, yang misalnya Syrian, Egyptian, itu lebih kepada wujudnya satu, ya kan? Tapi yang dari Western itu person, karena kan 3 one God, 3 person, satu Tuhan, 3 pribadi. Nah, Tante, saya sih lebih seret memang yang penjelasannya Pak Erastus Sabdono. Karena dia juga dosen. Tapi saya tahu bahwa orang akan terus mempertengahkan dan memperdebatkan. Nah, yang saya mau poin saya sebelum saya nerangkan yang saya harus ingatkan adalah percayalah ya, nggak akan pernah kita bisa terangkan 100%, tapi mudah-mudahan keterangan-keterangan yang kita dapat itu memuaskan. Karena lebih penting kita mengenal Tuhan daripada mengerti penjelasan tentang Tuhan. Oke. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke, Cik Ina. Ya, karena bagi saya tuh Yesus itu keluar karena tuh Yesus tuh firman kan, firman yang jadi manusia. Ya kan? Jadi dulunya tuh dia apakah seperti apa wujudnya? Apakah sudah berwujud atau wujudnya Bapak? Ya enggak tahu, enggak jelas gitu loh. Itu yang nanti teori ini, teori itu akan macam-macam seperti Eva Fani. Cik Ina pernah dengar kan? Jadi misalnya yang waktu Yakub bergelut sama Tuhan, makanya namanya diganti Israel. El itu Tuhan. Israel itu bergelut, bergumul. Ya kan? Loh, kok bisa Tuhan Yakub kok bergelut sama saya tuh pertanyaannya banyak. Tante, saya tuh punya buku satu yang saya kalau devotion tuh ada pertanyaan macam-macam, tapi puji Tuhan kebanyakan kejawab. Tapi saya cuma kesulitan saya tuh bagaimana merangkum segitu banyak seri dan khotbah yang saya dengarkan menjadi yang sederhana. Itu kesulitan saya. Mungkin Cik Ina bisa bantu. Tapi kalau saya, ketuhanannya lembaganya satu, Ekat, ya kan? Ekat itu kalau diterjemahkan di Indonesia itu Esa. Nah, masalahnya tuh pengertian kita tentang Esa itu satu begini itu loh, ya kan? Nah, saya pernah berjumpa dengan misionaris untuk orang Yahudi, ya kan? Misionaris untuk orang Yahudi. Jadi Jewish Messianic, dia orang Yahudi yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ekat itu bahasa Yahudinya, bahasa Indonesianya Esa, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ya kan? Ekat itu bukan satu seperti ini. Jadi misalnya satu gerombolan anggur, yang anggurnya macam-macam tapi satu gerombol, itu satu ekat bagi orang Yahudi. Terus Adam dan Hawa menjadi suami istri, menjadi satu daging, satunya di situ ekat. Adam dan Hawa jadi satu cuma jadi satu manusia enggak kan? Tapi itu yang menjadi satu daging itu ekat. Terus waktu Tuhan bilang juga bahwa
seperti aku dalam Bapakku, kamu supaya kamu dalam aku, itu ekat. Satunya tuh satu ekat, bukan satu piece begitu loh. Nah, itu membuka saya langsung kayak wah, itulah itu momennya. Oke. Ya, Saya nanti rasa ini mungkin bisa menjelaskan lebih bagus nih. Karena saya takutnya kebanyakan teori, menyederhanakannya yang susah. Silakan, Ciknya. Ya, cukup saya rasa. Jadi buat lain kali kita bisa terusin kalau ada yang interesting supaya kalian juga bisa menjawab, sebab pertanyaan ini sering ditanyakan sama orang. Tapi saya sangka sekarang udah deket 1:20. Jadi maybe kita tutup yang firman untuk ini hari.